Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Fedinaura dari kelas 11L. Baik, selanjutnya adalah bab 2 dari semester 1, yaitu sistem ekonomi dalam perekonomian. Apa itu sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi itu adalah persatuan dari aturan-aturan ataupun cara-cara yang menjadi sebuah kesatuan untuk mencapai sebuah tujuan dalam perekonomian. Dan di setiap daerah maupun setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang ada, budaya, dan juga sistem pemerintahan yang sedang mereka jalankan. Nah, yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional biasanya dilakukan oleh orang-orang di masa dahulu ataupun masyarakat-masyarakat tradisional. Nah, ada pula ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknik produksinya masih dipelajari secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Yang kedua, modalnya pun sangat sedikit atau bahkan biasanya tidak menggunakan modal sama sekali. Yang ketiga, mereka masih menggunakan sistem barter ataupun pertukaran barang. Yang keempat, tidak mengenal tentang pembagian kerja. Yang kelima, masih terikat dengan tradisi. Dan yang terakhir, tanah menjadi salah satu yang penting karena sebagai sumber kemakmuran dan juga sebagai harta paling penting bagi mereka. Nah, tapi untuk sistem barter itu juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, itu kita sulit menemukan barang yang setara. Jadi, kalau misalnya kita ingin menukarkan barang, sulit untuk mendapatkan barang yang setara dengan barang yang ingin kita tukarkan. Yang kedua, sulit juga menemukan orang yang memiliki dan juga membutuhkan barang yang kita tukar. Dan yang terakhir, pada zaman masa barter, itu tidak ada sistem menghutang. Kamu, sini-sini. Halo. Oh, aku maksudnya. Oke. Sini-sini. Aku punya spidol nih. Aku bisa nggak barter sama kamu? Oh, barter ya. Kamu mau barter sama aku? Boleh deh. Aku juga punya spidol yang beda warna loh sama kamu. Nih, boleh. Wah, terima kasih ya. Nah, kalau sistem barter itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di zaman megalitikum, teman-teman, yang orangnya masih kayak orang hutan gitu. Tapi di zaman sekarang juga banyak kok hal-hal yang bisa dibarter. Contoh kecilnya saja, jika kita yang memiliki sesuatu, kita bisa tukarkan barang itu dengan teman. Misalnya, aku punya tip X warna pink, tapi aku pengen tip X yang warna biru. Nah, kita bisa melakukan barter bersama teman kita. Nah, yang kedua itu ada sistem ekonomi komando. Untuk sistem ekonomi komando itu adalah sistem ekonomi yang pemerintah ataupun petinggi memiliki kendali yang sangat besar sehingga masyarakat seperti swasta itu tidak memiliki andil ataupun hak sama sekali dalam perekonomian. Dan contohnya adalah negara Kuba yang menerapkan sistem ekonomi komando. Ada pula ciri-ciri sistem ekonomi komando, itu yang pertama adalah sumber daya alam, tanah ataupun tempat kepemilikan itu dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya, sehingga jika ada lahan ataupun hal-hal yang dimiliki perorangan itu tidak akan diakui oleh pemerintah. Yang kedua, pekerjaan dan juga lowongan pekerjaan ataupun siapa yang bekerja itu pun diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, kebijakan perekonomian juga diatur oleh pemerintah terkait dengan perencanaan, lalu ada perorganisasian dan pengawasan. Semua itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang pemerintah sangat berpengaruh besar dalam sistem komando. Wahai semua, mulai hari ini aku menantang penjualan baja di dunia. Baiklah, Rajaku. Nah, itu contoh sistem komando di mana atasan atau pemerintah memiliki andil yang sangat besar dan kita sebagai rakyat hanya bisa iya-iya aja. Nah, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar, di mana sistem ekonomi pasar ini masyarakat yang lebih memiliki andil besar dibandingkan pemerintah. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Inggris. Lalu ada pula ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, semua sumber daya produksi itu dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pemerintah tidak memiliki apa-apa lah bahasanya. Yang kedua, masyarakat itu memiliki semua andil dan pemerintah tidak campur tangan atau tidak turun secara langsung dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, ada perbedaan golongan, yaitu ada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang memberi kerja, dan golongan yang kedua adalah golongan yang mendapatkan kerja atau yang melakukan pekerjaan itu. Yang keempat, timbulnya persaingan antara masyarakat yang diakibatkan oleh kebebasan masyarakat dalam menjalankan perekonomian.
Lalu selanjutnya adalah setiap kegiatan ekonomi itu memang bertujuan untuk mendapat keuntungan yang sangat besar. Dan lalu yang terakhir adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar, di mana mungkin saat penjualan terjadi itu sangat mempertimbangkan yang lagi viral ataupun mungkin yang lagi banyak diminati oleh masyarakat. Dan juga sistem produksi yang mereka lakukan itu tergolong sangat baik dan mencari produk-produk yang bermutu tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa produk-produk dari negara ini akan menjadi produk yang baik. Nah, ini pun dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah hanya sebagai pengawas bagi perekonomian masyarakat. Nah, selanjutnya ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini masyarakat dan pemerintah sama-sama bekerja sama untuk menjalankan suatu perekonomian suatu negara. Dan di beberapa aspek, pemerintah itu masih memiliki pegangan yang lebih dominan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar ekonomi dan perekonomian tetap terkendali, maupun penjualan maupun pembelian. Nah, ada pula ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama adalah swasta dan pemerintah tetap melakukan kegiatan ekonomi. Jadi dua-duanya mengikuti kegiatan ekonomi. Yang kedua, tatanan ekonomi itu diatur oleh pasar, tapi pemerintah tetap mengawasi. Dan yang terakhir adalah terjadi persaingan dalam perekonomian, tapi sekali lagi pemerintah hanya cukup untuk mengawasi perekonomian masyarakat. Lalu kan ada sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sama besar. Jadi masyarakat dan pemerintah sama-sama memiliki keputusan yang sangat penting teman-teman. Jadi nggak bisa saling dihindari satu sama lain. Nah, menurut aku sistem ini tuh sangat bagus karena pemerintah masih bisa mengawasi masyarakat, tapi masyarakat masih memiliki hak-hak ataupun kewajiban yang besar. Nah, terus kalau Indonesia masuknya kemana nih guys? Nah, kalau Indonesia itu kita nggak masuk sama sekali dalam sistem perekonomian yang tadi sudah aku sebutkan. Karena Indonesia tuh memang beda gitu sistem ekonominya. Sesuai dengan apa yang Bung Hatta pernah pidatokan, jadi Indonesia itu memiliki sistem perekonomian Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar. Jadi kita mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, ada pula karakteristik dan juga nilai-nilai perekonomian Indonesia yang berpacu kepada undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, untuk sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi kita terdapat dalam pasal dan juga undang-undang. Jadi itu sangat bagus teman-teman, artinya masyarakat memiliki kendali dan juga memiliki batasan terkait dengan apa yang mereka jual dan apa yang mereka beli. Contohnya, kita kan punya bea cukai, lalu kita punya peraturan-peraturan barang mana saja yang boleh masuk dan boleh keluar. Lalu ada barang-barang pula yang memang tidak diboleh untuk diedarkan. Semua itu berdasarkan pada sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, sekian materi tentang sistem perekonomian dan juga pengelolaan ekonomi, yaitu dari bab 2 semester 1. Untuk materi selanjutnya, jangan lupa ditonton.